Sebuah kedai makanan khas Italia di New Jersey, Amerika Serikat bernama Hometown Deli menyimpan segudang cerita gelap. Harga makanan di sana tidak terlalu mahal dan pelanggannya hanya 3-6 orang per hari. Interior dan bangunannya tidak terlalu menarik orang untuk menyantap beberapa makanan. Namun di internalnya, sang pemilik memanfaatkan Deli untuk menutupi kasus penipuan. Hometown Deli di pasar saham memiliki harga yang fantastis dan mendapatkan julukan $100 juta Deli. Sebuah perusahaan cangkang berasal dari perusahaan yang secara sah terdaftar sesuai dengan regulasi. Jika seorang pengusaha tidak memiliki bangunan kantor, karyawan, dan bisnis yang berjalan, dan hanya mementingkan nama perusahaannya terdaftar, maka biasanya akan membuat perusahaan cangkang, kemudian mendaftarkannya ke dalam pasar saham. Hometown Deli adalah perusahaan cangkang dari Hometown International. Perusahaan Hometown International telah melakukan penipuan dan penggelapan dana. Pengadilan telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Paul Morina, seorang CEO, CFO, bendahara, direktur, dan pemegang saham terbesar di Hometown International. Ia adalah kepala sekolah dan pelatih gulat di salah satu sekolah menengah New Jersey. Kristen Lindenmuth ditunjuk sebagai wakil presiden dan sekretaris. Di sekolah yang sama dengan Paul, Kristen adalah guru matematika dan pelatih gulat. Lalu, Peter Cooker SR, sebelumnya ia pernah dituntut oleh American Express untuk $900.000 hutang yang belum dibayar. Kemudian Peter menghindari tuntutan tersebut dengan membuat kebangkrutan palsu. Pada tahun 1992, Peter pernah ditangkap atas pencabulan kepada 3 gadis berusia 10 tahun. Hometown International sempat terdaftar di Nasdaq dan New York Stock Exchange, namun hanya bertahan 5 menit karena kedua bursa dapat melacak transaksi mencurigakan. Sebagai gantinya, Hometown membuka pasar di Marketplace Over the Counter atau OTC. Peter mendaftarkan Hometown Deli ke Komisi Bursa Efek Amerika Serikat dengan memberikan proposal mengenai perusahaannya yang berkonsep baru, sebuah toko kue yang menyajikan sandwich rumahan dan makanan ringan dengan suasana ramah dan tenang. Paul dan Kristen kemudian diberikan jabatan manajemen di dalamnya. Peter lalu mendaftarkan perusahaan tersebut ke Marketplace OTC. Berbeda dengan bursa saham besar lainnya, OTC menggunakan sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi, di mana pembeli dan penjual memperdagangkan saham satu sama lain secara langsung. OTC juga tidak memiliki organisasi pusat yang mengawasi perdagangan. Dengan simbol saham HWIN, Hometown International terdaftar di pasar OTC. Jika pasar saham lainnya, harga saham ditentukan secara otomatis berdasarkan penawaran dan permintaan, seberapa banyak orang yang menjual dan membeli. Namun di OTC, transaksi di dalamnya jauh lebih sedikit. Jika suatu perusahaan tidak menjual sahamnya, di transaksi berikutnya akan menentukan harga saham. Penjual dapat menentukan harga saham setinggi apapun selama masih ada yang mampu membayarnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Peter Cooker SR dan perusahaan cangkangnya. Peter Cooker SR telah memiliki perusahaan cangkang yang terdaftar di OTC, yaitu eWaste, dan perusahaan investasi palsu bernama Tryon Capital. Peter menjual saham HWIN ke perusahaan cangkangnya dengan harga tinggi secara bertahap agar saham terlihat menarik pembeli lainnya. Taktik menaikkan harga saham Peter tidak terlalu berhasil, namun ia tidak menyerah. Ia meminta putranya yang berada di Hong Kong untuk mengubah strategi. Peter Cooker Jr. adalah pebisnis investasi internasional. Ia bahkan memiliki julukan reverse merger. Pada dasarnya, merger terbalik adalah ketika sebuah perusahaan swasta dapat bergabung dengan perusahaan yang sudah go public. Kedua perusahaan akan bergabung dan perusahaan swasta akan mendapatkan uang dari go public tanpa adanya birokrasi dan pengawasan melalui proses IPO. Di Tiongkok, banyak perusahaan yang ingin go public dengan cara merger terbalik dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Merger terbalik dapat menarik banyak uang karena exposure pasar Amerika. Akhirnya ada sebuah perusahaan Tiongkok yang bergabung dengan Peter Jr. untuk mengerjakan proyek merger terbalik ini dari tahun 2000-an. Peter Jr. memiliki koneksi perusahaan-perusahaan di Hong Kong dan Macau. Peter Jr. membuat rencana untuk melakukan merger terbalik antara perusahaan Hong Kong dan Hometown International. Dalam prosesnya, telah berjalan dengan baik. Namun di tengah jalan, Peter menjadi lebih serakah. Ia membeli saham bolak-balik di perusahaan cangkangnya. Dari 2019 hingga 2021,
saham Daily naik dari $1,25 menjadi $13 per saham. Dengan naiknya harga saham tersebut, Daily Hometown menjadi perusahaan yang bernilai ratusan juta. Naiknya harga saham Daily di OTC membuat banyak orang tertarik untuk membelinya. Namun kemudian David Einhorn mengetahui adanya saham Daily tersebut. David Einhorn adalah pendiri dan presiden dari dana lindung nilai bernama Greenlight Capital. Ia memiliki kekayaan $1,4 miliar dan menjadi miliarder puncak di Wall Street. David melaporkan adanya kemungkinan penipuan ketika ia melihat harga saham Hometown International meroket di pasar OTC. David kemudian mencari laporan keuangan dari Hometown Daily dan mengirimkannya ke investor lain. Surat yang dikirim oleh David tersebar di Twitter, dan banyak orang mulai mengetahui dan curiga. Dalam surat tersebut, Daily bernilai $100 juta. 77% sahamnya dimiliki oleh perusahaan Hong Kong dan Macau, dan tercatat pengeluaran-pengeluaran mewah lainnya. Kehebohan itu membuat pasar OTC merespons dengan menurunkan nilai saham Hometown International dan memberikan simbol peringatan di sebelah nama saham Hometown International di pasar. Peter akhirnya ditangkap oleh SEC atau Komisi Bursa Efek Amerika Serikat atas tuduhan penipuan saham dan pencucian uang. Baik Peter Cooker SR dan Peter Cooker JR harus menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Peter Cooker JR yang berada di Hong Kong masih berstatus buron.